Halo, kembali lagi bersama aku Spacey Cookies. Nah, di minggu lalu itu aku udah bikin video untuk nomor 21 sampai 25. Tapi ternyata ada kesalahan yang aku lakukan, yaitu di nomor 23. Karena di sini ternyata aku ngitungnya itu nggak masukin extraordinary gain. Padahal harus dimasukin nih untuk perhitungan selanjutnya. Nah, jadi kita langsung aja masuk ke perhitungan yang dimaksud. Jadi kan pertanyaannya itu dari nomor 23 ini adalah penurunan biaya yang diperlukan agar nilai EPS tetap sama. Di mana EPS atau earning per share itu rumusnya adalah net income dikurang preferred stock dibagi dengan number of common share outstanding. Nah, jadi nanti extraordinary gain ini akan berpengaruh pada perhitungan net income ini, yang otomatis berarti akan berubah juga nih EPS-nya. Nah, ini adalah data yang tadi di soal, kemudian kalau kita lihat kan nggak ada net income. Nah, berarti kita harus mencari net income-nya ini. Nah, sebenarnya nyari net income-nya itu masih sama, yaitu dari ROE. Jadi kan ketemu nih net income-nya 9.000. Nah, tapi ada data nih extraordinary gain, di mana ini adalah tentu akan menambahkan net income. Jadi kalau extraordinary gain itu akan nambah net income, kalau misalnya extraordinary loss itu akan ngurangi net income. Jadi net income-nya adalah 9.400. Kemudian, nah, kenapa di sini saya tulisnya mencari EPS lama? Karena awalnya nggak ada nih data preferred stock, tapi di ujungnya seorang aktuaris melakukan simulasi di mana ada preferred stock sebesar 250. Nah, kira-kira dengan jumlah preferred stock yang ada, dia pengen EPS-nya itu tetap ada. Nah, untuk mempertahankan EPS ini kira-kira berapa sih biaya yang harus diturunkan? Nah, kenapa sih harus diturunin? Nah, karena kalau misalnya penurunan EPS ini kan earning per share, yang artinya adalah laba per saham. Jadi laba yang didapat oleh perusahaan itu diberikan kepada pemegang saham atau number of common share outstanding, di mana lembar saham yang beredar. Nah, tentu si laba ini akan berhubungan juga nih ke biaya. Jadi kalau misalnya EPS-nya nih tetap tetap jumlah yang sama, tapi ada pengurangan net income di sini nih, yaitu preferred stock. Berarti kalau misalnya mau mempertahankan EPS, kita harus melakukan penurunan biaya agar si net income-nya ini tidak berpengaruh lah, istilahnya seperti itu. Nah, jadi kita langsung masuk gimana sih cara EPS yang lama. Nah, langsung aja masukin. Jadi 9.400 bagi 1.100. Karena di sini preferred stock-nya 0 alias gak ada. Nah, kemudian kita nyari si biaya yang diperlukan, yang dibutuhkan, yang diturunkan agar si EPS ini tetap sama. Nah, berarti kita langsung bentuk ini. Nah, kenapa di sini plus X? Karena itu tadi, penurunan biaya otomatis akan meningkatkan net income yang kita peroleh. Nah, sebenarnya kalau kita masukin langsung ke kalkulator ataupun kalau kita lihat secara matematis, itu kita bisa langsung nih X-nya, yaitu 250. Sehingga jawabannya masih yang B, lebih dari 200 dan kurang dari atau sama dengan 300. Cuman yang berbeda adalah yang kemarin itu saya lupa menambahkan extraordinary gain-nya. Jadi terima kasih telah menyimak video ini. Selamat belajar, sukses, dan terima kasih atas pengertiannya dan perhatiannya. Sampai jumpa.